Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sirat atau jembatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa 'alan nari jisran. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan tali di atas neraka. Wa huwa siratu, atau tali itu disebut dengan nama sirat atau jembatan. Ngalamatni jahannam. Jadi jembatan itu atau sirat itu adanya di atas neraka. Mudhidatan muzlifatan. Yang keadaan sirat itu licin dan juga menggelincirkan. Alaihi sab'u qanatira. Dan di atas sirat itu ada 7 gardu pos. Kullu qantarati minha masiratun salasata alafi sanatin. Dan setiap gardu pos itu ke gardu lainnya itu menempuh atau memerlukan jarak tempuh 3000 tahun. Jadi bisa kita pahami, kalau di atas sirat itu ada 7 gardu, sementara dari gardu 1 ke gardu 2 itu memerlukan jarak tempuh 3000 tahun. Berarti kalau 3000 tahun dikalikan 7 gardu pos, berarti memerlukan waktu untuk berjalan di atas sirat selama 21.000 tahun. Itu perjalanan di atas sirat. Nah, dari 3000 tahun yang jarak dari gardu 1 ke gardu lainnya itu alfu minha su'udun. 1000 tahun perjalanannya itu dalam keadaan menanjak atau naik. Walfu minha istawaun. Dan 1000 tahunnya lagi mendatar. Wa alfu minha hubutun. Dan 1000 tahunnya lagi dalam keadaan menurun. Ini kalau menurut keterangan dalam hadis dalam kitab ini. Kemudian keadaan sirat, selain tadi disebutkan licin dan menggelincirkan, ada minasya'ari. Keadaan sirat itu juga lebih kecil daripada rambut. Wa haddu minasyaifi, dan lebih tajam daripada pedang. Wa ajlamu minal laili, dan lebih gelap atau lebih hitam daripada hitam dari gelapnya malam. Itu keadaan sirat. Jadi keadaan sirat itu licin, menggelincirkan, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, juga gelap. Dan adanya itu di atas kobaran api neraka. Kira-kira apa ndak ngeri ini? Kullu qantarati 'alaiha sab'u su'ubin. Dan di atas gardu pos padanya ada 7 buah cabang. Kullu su'batin karumhi tawili. Dan setiap cabang itu bagaikan tombak yang panjang. Muhaddadul asnani, yang tajam ujungnya, runcing. Jadi kantor posnya itu, gardu posnya itu bukan suatu ruangan yang ada kursi empuk, ada AC-nya, tapi gardu posnya itu adalah
di situ ada 7 buah tombak yang runcing, yang mana di situ nanti untuk duduk setiap hamba yang melewati di atas sirat tersebut. Yatlisul abdu ala kulli qantarati minha, dan setiap hamba nanti akan duduk di setiap gardu pos tersebut. Untuk apa? Untuk apa seorang hamba yang melewati di atas sirat disuruh berhenti di setiap gardu pos, yang mana di gardu itu ada 7 buah tombak yang runcing. Sementara seorang hamba disuruh duduk di situ. Untuk apa? Wa yus'alu amma amarahum lahu ta'ala bi, dan akan ditanyai tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba itu. Nah, jadi kita nanti ketika melewati di atas sirat, di setiap gardu yang ada 7 buah gardu di atas sirat itu, kita nanti akan ditanyai tentang hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di situ akan dipertanyakan kepada kita. Fafil ula, dan di gardu pos yang pertama, yuhasabu anil imani, maka seorang hamba nanti akan ditanyai tentang seputar keimanan. Ini yang pertama ini. Jadi kalau ada seorang hamba walaupun mungkin sudah haji, puasa rajin, sholatnya rajin, tapi masalah keimanan itu tidak tahu apa yang harus diimani, apa itu artinya iman, maka kalau di sini nggak selamat, ya semuanya akan jatuh ke dalam neraka. Makanya iman itu harus dipelajari sungguh-sungguh. Apalagi iman adalah pokoknya segala amal. Iman adalah amal yang paling utama. Maka dalam kitab Az-Zubat, Ibnu Ruslan itu pernah berkata, awal wajibin al-insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pertama-tama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengerti tentang Tuhannya dengan yakin. Nah, jadi keimanan ini sebenarnya harus kita ketahui sebelum kita ini balik, sebelum diwajibannya kita ini sholat, puasa, dan lain sebagainya. Makanya iman ini jangan dianggap remeh ya. Kita harus benar-benar mengetahui apa itu iman dan apa saja yang wajib untuk kita imani. Fa'in salima minal kufri wariyai fiha. Kalau saja kita ini termasuk orang-orang yang benar keimanannya, kemudian selamat dari kekufuran dan juga riya, maka kita akan tetap berada di atas gardu itu. Artinya enggak dijatuhkan ke neraka. Wa ila turaddu finnar. Tapi kalau kita enggak selamat dari pertanyaan-pertanyaan ini, masalah keimanan kita enggak ngerti, maka kita akan dijatuhkan ke dasar neraka. Jadi walaupun kita pernah haji, puasa rajin, sholat, tapi kalau masalah keimanannya masih kurang paham, masih banyak yang tidak diketahui, tidak mau ngaji, maka bagaimanapun amal-amal yang lain, kita tetap dijatuhkan ke dalam neraka. Nah, makanya pelajarilah masalah keimanan. Ini di pos yang pertama. Wabisaniati, kemudian dalam gardu pos, pada gardu pos yang kedua, yus'alu nganis sholati, baru akan ditanya tentang masalah sholat. Berapa kali kamu sholat sehari, kamu sholat enggak, sholatnya berapa sehari semalam, berapa kali, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau ternyata jawabannya semuanya benar, maka juga akan tetap berada di gardu, artinya tidak dijatuhkan dan bisa melanjutkan perjalanan. Wafisali sati, dan pada gardu pos yang ketiga, ngani zakati, maka akan ditanyai masalah zakat. Bagaimana zakatnya, diberikan apa tidak? Misalnya seorang pedagang, bagaimana zakat dagangannya? Seorang yang punya ternak, bagaimana ternaknya dizakati apa tidak? Kemudian ketika sampai di bulan Ramadan dan Hari Raya, bagaimana zakat fitrahnya, diberikan apa tidak, dan lain sebagainya. Kalau masalah zakat ini juga jawabannya semuanya benar dan sesuai dengan kenyataannya, maka akan selamat, tidak dijatuhkan ke dalam neraka, dan bisa melanjutkan perjalanan ke gardu pos yang berikutnya. Wafirabiati, kemudian sampailah ke gardu pos yang keempat. Di situ juga akan ditanyai tentang anisomi, tentang puasa. Bagaimana puasamu, tentang puasa Ramadan misalnya yang paling wajib itu. Apakah kamu kalau puasa Ramadan 1 bulan penuh, apa cuman depan dan belakang, apa tidak sama sekali? Pokoknya di situ akan ditanyai tentang masalah puasa. Kalau misalnya jawaban kita benar sesuai kenyataannya, maka kita juga akan dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke gardu pos yang berikutnya. Wafil khamisati, kemudian jika kita sampai ke pos yang kelima, ke gardu pos yang kelima, maka akan ditanyai tentang nganil haji wal ngumroti. Bagaimana haji dan umrohmu? Kamu adalah orang yang banyak harta, apa kamu haji atau tidak? Umroh apa tidak? Kemudian hajimu bagaimana? Apakah sudah dipelajari sebelumnya tentang ilmu haji dan lain sebagainya yang berhubungan dengan haji dan umroh. Kalau di pos yang kelima itu juga selamat, artinya bisa menjawab dengan benar sesuai dengan kenyataannya, maka kita akan selamat, tidak dijatuhkan ke dalam neraka, dan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos yang ke-6. Wafisati, dan pada gardu pos yang ke-6, manil wudu'i wal ghusli wal janabati, maka akan ditanyai seputar tentang wudu, mandi wajib. Nah, di pos yang ke-6 ini kita semua akan ditanyai tentang wudu dan mandi jinabat. Jadi seandainya saja ada orang yang imannya sudah benar, kemudian sholatnya juga benar, kemudian zakatnya diberikan, kemudian puasanya juga iya, haji umroh juga dikerjakan, tapi masalah wudhu tidak paham, masalah air tidak paham, masalah mandi wajib tidak paham, maka akan dijatuhkan juga ke dalam neraka. Hanya gara-gara masalah toharah seperti wudhu dan mandi wajibnya tidak benar. Makanya kita juga harus ngaji masalah toharah ini. Kalau masalah ini, masalah wudhu, mandi wajib, semuanya kita sudah benar sesuai aturannya, maka kita akan selamat di gardu pos yang ke-6 ini. Tidak dijatuhkan dan dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju pos yang ke-7. Wafisabiati, dan pada pos yang ke-7, seorang hamba akan ditanyai nganil birril walidaini wasilati rahimi wal madzalimi,
Maka seorang hamba di pos yang ketujuh ini akan ditanyai tentang perbuatan baiknya kepada kedua orang tua, perbuatan tentang silaturahim, suka ndak silaturahim, ataukah termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim, kemudian tentang perbuatan zalim, apakah pernah berbuat zalim apa tidak. Jadi di pos yang ketujuh ini kita akan ditanya seperti ini. Bagaimana kita dengan orang tua, dengan saudara, tetangga, apa kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim apa tidak. Fa inna jaminha fiha, maka jika bisa selamat dari pertanyaan-pertanyaan di pos tersebut, di gardu pos tersebut, maka kita akan tetap berada di pos tersebut, artinya tidak dijatuhkan ke dasar neraka, ke dalam neraka. Wa illa, dan tetapinya kalau misalnya kita tidak bisa selamat, turaddu finnar, maka akan dijatuhkan ke dalam neraka. Nah, ini seputar sirat, dari keadaan sirat, bentuknya sirat, sampai perjalanannya sirat berapa lama, kemudian apa saja yang dipertanyakan di atas sirat. Jadi kalau kita membahas tentang sirat ini sebenarnya sangat mengerikan. Karena dari beberapa hadis ada juga yang menyebutkan sampai banyak orang-orang yang mau naik ke atas sirat itu tidak berani, nangis di pinggiran sirat karena saking takutnya itu. Nah, makanya selagi kita ini masih dunia, masih bisa mempersiapkan, ayo kita bareng-bareng terus ngaji, pelajari ilmu agama, amalkan ilmu agama untuk mempersiapkan segala yang diperlukan di alam akhirat nanti. Nah, ini tentang sirat. Jadi intinya bahwa Allah itu menciptakan sirat yang dibentangkan di atas neraka. Keadaan sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, hitam kelam, kemudian licin dan menggelincirkan. Itu bentuk sirat. Kemudian di atas sirat nanti ada 7 gardu pos pertanyaan, yang setiap gardu itu memerlukan perjalanan waktu 3000 tahun. Berarti kalau 7 gardu pos berarti 21.000 tahun perjalanan di atas sirat ini. Nah, setiap gardu nanti ada 7 buah tombak yang runcing untuk tempat seorang hamba duduk ketika ditanyai oleh malaikat. Di setiap gardu pos itu akan ditanyai dari beberapa tentang perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan. Tadi sudah kita sebutkan apa itu di pos 1, 2, 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat pertolongan dari Allah dari dunia ini, sehingga kita bisa terus mengaji, beramal soleh, dan terus menata keimanan kita, dan mudah-mudahan nanti di akhirat nanti dari alam kubur sampai bangkit, kemudian berjalan kepada mahsyar sampai hisab sampai ke sirat ini, mudah-mudahan kita semua juga selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat sehingga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.